Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Setia. Saya akan menjelaskan proses pembuatan tembaga aluminium, magnesium, dan titanium. Dan anggota saya ada Nur Afandi dan juga saya dan Ilyas Siswanto. Pendahuluan logam non besi atau non ferrous seperti tembaga aluminium, magnesium, dan titanium sangat penting karena sifatnya unik, tahan korosi, konduktif listrik atau panas tinggi, rasio kekuatan terhadap berat yang baik. Proses produksinya melibatkan metode ekstraksi, pemurnian, dan reduksi yang kompleks. Proses pembuatan tembaga: sumber utama biji fulvida, kalkopirit, juves, kalkosit, dan oksida. 1. Pengkonsentrasian biji. Flotasi buih biji dianjurkan dicampurkan air dan reagen mineral sulfida terapung. 2. Pemanganan roasting. Biji paket dipanaskan 500 sampai 700 Celcius untuk mengurangi sulfur. Peleburan smelting. Dimasukkan ke tanur reverberatory atau tanur flash, menghasilkan mate dan slag. 4. Konversi bersensasi metal silika dioksidasi dalam konverter. Hasil tembaga lepuh bilster chopper, pemurnian 98%. 5. Pemurnian elektronik. Anode tembaga lepuh, katode tembaga murni. Logam pengotor terkumpul di lumpur anode. Output tembaga kanode, kemurnian 99,9%. Proses pembuatan aluminium. Sumber utama boksit. Tahapan produksi atau proses Boyer plus Herold. Pemurnian boksit atau proses Boyer, dan pengotor atau redwood disaring, dan aluminium OH3 diendapkan dan digalvanisasi jadi alumina. Reduksi elektrolitik atau proses Herold. 1. Sel reduksi. Anode karbon, katode karbon. 2. Elektrolit. 3. Output aluminium cair atau kemurnian 99,7%. Fakta kunci: konsumsi energi tinggi sama dengan 13 sampai 15 kWh per kilo aluminium. Anode perlu diganti terus atau terkonsumsi. Proses pembuatan magnesium atau Mg. Metode produksi: elektrolisis lelehan MgCl2 atau proses Down atau Dow-Herold. MgCl2 diperoleh dari air laut plus CaOH2 dan MgOH2 dan MgCl2. Lelehan MgCl2 dielektrolisis. Katode
sama dengan Mg berdua tambah 2E dan Mg cair. Anode dan 2Ci dan Ci2 plus 2E. Output magnesium kemurnian 99,9%. Reduksi termal atau proses Pitgeon. 1. Dolomit. 2. Direduksi dengan ferrosilikon atau Fe dalam reaktor vakum 1200 derajat Celcius. 3. Magnesium menguap. Keempat, dominan di Cina, 80% produksi global. Proses pembuatan titanium atau Ti. Sumber utama rutil atau Ti02 dan ilmenite Fe Ti03. Tahapan produksi atau proses Kroll. 1. Pembuatan titanium tetrachloride atau TiC4. Biji plus karbon diklorinasi menjadi 900 derajat. TiC4 dimurnikan dengan distilasi. 2. Reduksi dengan magnesium atau reduksi Kroll. TiC4 cair plus Mg cair 850 derajat Celcius atmosfer argon. Hasil titanium spong atau berpori kemurnian 99,6%. Pemurnian lebih lanjut. Titanium spong dilebur dengan arc furnace atau vakum argon dan ignite. Saya akan melanjutkan materi dari pembuatan logam. Di sini ada tantangan dari pembuatan logam tersebut atau prosesnya, yaitu proses batch yang tidak kontinu, intensif energi, dan mahal. Untuk alternatifnya, proses FFC, Cambridge, atau elektrolisis TiO2 yang masih dalam pengembangan. Berikut adalah tabel dari beberapa perbedaan dari proses pembuatan logam, yaitu ada jenis logam itu sendiri, metode yang digunakan, suhu, energi, dan kemurnian dari output logam yang dihasilkan. Kesimpulannya dari materi di atas yaitu tembaga dominan proses ferrometalurgi dan elektrolisis. Kemudian aluminium bergantung pada proses Bayer dan Hall-Héroult yang intensif energi. Kemudian magnesium, elektrolisis ramah lingkungan dan Pitgeon atau ekonomis. Kemudian titanium, proses Kroll mahal tapi paling viabel untuk kemurnian tinggi. Untuk tren masa depan, pengembangan metode reduksi langsung dan daur ulang untuk efisiensi energi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk materinya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton.